Sudah terlihat, Kak. Oke, baik. Nah, ini nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar yang namanya ya, analisa di dalam sumur gitu ya, secara keseluruhan gitu ya. Jadi nanti kalian sistem sumur secara keseluruhan gitu ya. Nah, kemudian, bagaimana, eee, sistem tersebut gitu ya menghasilkan laju produksi yang, dihasilkan oleh sumur tersebut gitu, menggunakan analisis sistem nodal ini. Nah, analisis sistem nodal ini tentunya menggunakan titik not gitu ya, menggunakan titik not. Nah, not ini adalah, suatu titik gitu ya, suatu titik di mana, eee dia merupakan titik temu gitu ya, titik temu antara, 2 peralatan yang berbeda ya, 2 sistem yang berbeda gitu kan, di mana terjadi kesetimbangan di titik tersebut gitu. Nah, jadi sistem titik nodal ini gitu kan, titik nodal ini bisa kalian tempatkan di mana saja gitu ya, di, tentunya di sepanjang aliran fluida yang, dilalui oleh si minyak gitu ya. Jadi titik nodal ini bisa disimpan di mana saja sesuai dengan keinginan kita gitu. Yang berbeda adalah bagaimana nanti kalian, proses, perhitungannya gitu ya, pencarian si, P-Not-nya ini gitu. Nah, secara umum gitu kan, si titik nodal ini intinya terjadi kesetimbangan gitu di situ. Terjadi kesetimbangan di situ sehingga, inflow-nya itu akan sama dengan outflow gitu. Jadi, saat di titik not ya untuk inflow-nya, P inlet, dikurangi delta P selama, dia dari inlet ke titik nodal ya kan, kemudian untuk outflow-nya dia itu adalah P outlet-nya ditambah delta P, selama dia mengalir dari titik nodal ke, outlet-nya atau downstream-nya gitu. Nah, ini untuk, apa ya, konfigurasi alirannya gitu ya, kurang lebih seperti ini gitu kan. Jadi fluida itu dari reservoir kan, fluida dari reservoir mengalir melalui, lubang perforasi gitu kan, dari lubang perforasi dia, masuk ke bottom hole ya, masuk ke bottom hole, kemudian dia mengalir melalui tubing, kemudian dia ketemu di wellhead gitu ya, dari wellhead dia mengalir melalui flow line sampai dia ke separator atau tangki dan sebagainya gitu ya, tempat penyimpanan dia, gitu. Nah, kuncinya di sini adalah, tekanan gitu ya, adanya tekanan, beberapa tekanan yang berbeda gitu ya, karena ada pressure loss dan segala macam gitu ya. Nah, di sini ada, mungkin beberapa titik tekanan yang krusial gitu ya. Yang pertama di reservoir ada yang namanya V reservoir ya, kemudian di bottom hole ada yang namanya PWF, kemudian di wellhead ada yang namanya PWH, itu kemudian terakhir, di struktur ada yang namanya gitu. Oke, kemudian jadi gini, jadi, tadi kan dibilang bahwa kita bisa menempatkan titik nodal di mana saja gitu ya, kalian bisa menempatkan titik nodal di sini di sini di sini di sini, di mana pun gitu. Intinya, di titik nodal tersebut terjadi kesetimbangan sistem gitu ya, di mana inflow-nya sama dengan outflow gitu. Nah, tetapi ada trik gitu kan, untuk lebih mudahnya saja gitu ya, untuk lebih mudahnya saja, kita menempatkan titik nodal di titik-titik yang memang, krusial gitu, di titik-titik yang krusial di mana di antara input dengan outcome-nya itu memang, sistemnya sangat berbeda gitu, sistemnya sangat berbeda, yaitu di, beberapa titik ini, yang tadi saya sebutkan, yaitu di reservoir, di bottom hole, di wellhead, dan di separator gitu. Karena, kalau misalkan kita tempatkan di reservoir,
kan inflow-nya tidak ada gitu ya, inflow-nya tidak ada, kemudian outflow-nya itu dia sudah berubah menuju ke, bottom hole gitu. Kemudian kalau kita tempatkan di bottom hole gitu kan, berarti inflow-nya itu dari reservoir ke bottom hole, gitu. Dari reservoir ke bottom hole itu kan, beda sistem gitu ya. Kemudian outflow-nya dari bottom hole ke wellhead itu sudah beda sistem. Dia di sini, melalui lubang perforansi, dia di sini melalui tubing, gitu. Kemudian selanjutnya di wellhead inflow-nya kan berarti kan dari, reservoir ke bottom hole sampai ke wellhead, itu terakhir dia melewati tubing, gitu. Melewati tubing dia, apa ya, pipa vertikal, gitu ya, pipa vertikal. Kemudian dia outflow-nya, keluar melalui flow line, di mana dia, pipa, horizontal. Gitu. Kemudian terakhir di si separator. Di si separator ini, berarti kan inflow-nya ini adalah tadi, apa, horizontal pipeline gitu ya, kemudian outflow-nya dia gitu. Sebetulnya kalian bisa tempatkan titik nodal di manapun gitu ya, mau di sini, di tengah-tengah tubing, atau di tengah flow line itu, cuman memang, eee agak ribet gitu ya, agak ribet karena kalau di tengah-tengah tubing, misalkan di sini gitu ya, eee, nanti kalian konversi dari reservoir ke bottom hole, kemudian dari bottom hole sampai ke tengah-tengah tubing gitu ya. Nah kemudian outflow-nya dari tengah-tengah tubing sampai ke wellhead, kemudian dari wellhead. Nah, itu nggak efektif gitu ya, kita mengerjakan, di tengah-tengah tubing gitu. Jadi kan kita simpen aja di ujung sistemnya gitu kan, di wellhead, dan entah di wellhead atau di, bottom hole gitu. Kecuali memang misalkan di sistem tubing ini ada yang berubah gitu, misalkan kalian pasang pompa gitu kan, kalian pasang sesuatu gitu kan, yang merubah sistem dari tubing ini gitu. Kalian, simpan, pompa gitu ya, misalkan kalian gunakan pompa di sini gitu kan, berarti kan, dari antara bottom hole sampai dengan titik pompa tersebut, kemudian dari pompa tersebut sampai ke head itu kan memang ada, beda sistem gitu. Jadi memang, ada konversi juga dari situ. Jadi itu untuk memudahkan, apa, di sini gitu ya, saya kasih, triknya gitu ya, kalian bisa tempatkan sistem nodal di reservoir, di bottom hole, atau di wellhead, atau di. Nah, untuk sistemnya bagaimana? Nah, kalau di bottom hole gitu kan, kalau di bottom hole berarti kan, tadi inflow-nya adalah si, reservoir sampai dengan ke, bottom hole gitu ya. Sedangkan outflow-nya itu berarti dari reservoir ke wellhead, kemudian ketemu lagi di si, bottom hole gitu. Tadi titik pertemuannya antara inflow dengan outflow-nya. Nah, kemudian untuk inflow-nya, ini untuk, ya, pemahaman kalian aja gitu ya. Untuk inflow-nya kan berarti dari, tekanan reservoir dikurangi dengan, tekanan, delta tekanan dari reservoir sampai dengan ke bottom hole gitu. Kemudian kalau output-nya berarti kan dari, apa namanya, dari dari separator gitu ya, dari separator kemudian ditambahkan, delta P gitu ya, delta P dari separator ke wellhead berarti sepanjang flow line gitu kan, kemudian ditambahkan delta P dari wellhead ke bottom hole berarti sepanjang tubing. Itu, ya, gitu. Kemudian kalau yang wellhead kita simpan titik nodal di sini. Kemudian untuk inflow-nya, kan berarti dari reservoir ke bottom hole ke wellhead, gitu kan. Nah, dari reservoir ke bottom hole, itu delta P-nya delta P si reservoir ke bottom hole, kemudian dikurangi lagi dengan delta P tubing, gitu. Itu untuk inflow-nya. Nah, untuk outflow-nya berarti hanya dari separator ditambahkan dengan delta P flow line, gitu. Kemudian kalau kita pasang, nodal di separator kan, berarti untuk inflow-nya, adalah dari reservoir gitu kan, dikurangi delta P reservoir ke bottom hole, dikurangi delta P, tubing dari bottom hole ke wellhead, dikurangi delta P flow line dari wellhead ke separator, gitu. Sedangkan untuk outflow-nya
dia, nggak ada gitu ya. Jadi dia titik, di nodalnya itu adalah si phase collector-nya itu sendiri, gitu. Nah, kemudian untuk di, reservoir node, itu kebalikan dari yang separator gitu ya. Kalau di apa, separator tadi outflow-nya yang tidak ada, kalau di reservoir berarti dia inflow-nya yang enggak ada, gitu. Inflow-nya nggak ada, kemudian outflow-nya berarti dari separator ditambahkan delta P flow line dari separator ke wellhead, kemudian ditambahkan delta P, tubing dari wellhead ke bottom hole, kemudian ditambahkan delta P, reservoir gitu dari bottom hole sampai dengan ke reservoir gitu. Nah, kemudian kalau inflow-nya tadi, tidak ada sehingga titik, apa, nodalnya adalah, tekanan si reservoir itu sendiri, gitu. Nah, mungkin masih bingung ya, seperti itu. Maksudnya delta P flow line, delta P tubing gitu kan, kemudian bagaimana, apa namanya, mmm, pertemuan antara si inflow dengan outflow-nya. Nah, jadi nanti, kalian akan mempertemukan gitu ya, akan mempertemukan antara kurva inflow dengan kurva, outflow-nya gitu. Antara kurva inflow dengan kurva outflow nanti kalian pertemukan gitu kan. Nah, titik pertemuan, titik potong antara kedua kurva tersebut, itu adalah laju alir yang akan, dihasilkan oleh sumber tersebut gitu, laju alir optimum yang dihasilkan oleh sumber tersebut, gitu. Nah, kemudian tadi kan kalian menemukan delta P reservoir, delta P flow line, delta P tubing gitu ya. Nah, untuk delta P reservoir ini didapatkan dari persamaan IPR gitu. Delta P reservoir yang tadi dari, reservoir ke bottom hole yang ini. Sedangkan untuk delta P tubing dengan delta P flow line yang ini nanti kalian dapatkan dari yang namanya pressure transfer. Sebetulnya tidak hanya pressure transverse, tapi kalian bisa pakai, persamaan aliran yang lain, yang mungkin kalian sudah pelajari gitu ya kemarin, dari persamaan, kemarin tuh saya kasih yang Footman and Carpenter gitu ya, Bakersfield, kemudian Hagedorn and Brown gitu. Itu bisa kalian gunakan sebagai, apa namanya, eee, pressure drop ya, eee, pressure drop yang, akan kalian hitung gitu, yang akan kalian hitung, untuk mendapatkan kurva outflow-nya gitu. Tapi mungkin agak cukup ribet ya, agak cukup ribet karena mungkin satu perhitungan pressure drop aja itu udah cukup panjang gitu ya, cukup panjang gitu, satu perhitungan pressure drop saja gitu. Kecuali mungkin kalian, pakai software gitu kan, kalau di software kan, dia sudah masuk ke sistem ya untuk, persamaannya, misalkan tinggal kalian pilih aja gitu, saya pakai, persamaan siapa gitu, kemudian, apa, inflow namanya, input tekanannya dimasukkan gitu kan, sudah keluar, data-datanya dimasukkan, persisnya nanti, tinggal dihitung oleh software gitu kan, nanti, keluarlah si outflow-nya, pressure-nya seberapa gitu ya, nanti bisa, dihasilkan kurva outflow-nya gitu. Tapi kalau kalian hitung manual itu, panjang sekali gitu ya, nanti perhitungannya, karena satu, perhitungan tersebut saja itu sudah panjang gitu. Jadi nanti, kalian nanti akan hitung beberapa kali gitu ya untuk menemukan atau untuk membentuk kurvanya, itu, cukup menyita waktu gitu. Jadi, di sini di teknik produksi ini kita, akan belajar mengenai yang namanya pressure gitu. Oke, untuk lebih jelas mungkin, saya langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, ini untuk contoh soalnya, diketahui, tekanan reservoir itu 5.000 PSI gitu ya, kemudian PWF 500 PSI dengan laju alir saat, PWF tersebut adalah 2.000, barrel oil per day ya, dengan, apa namanya, fluidanya all oil gitu ya, diketahui all oil. Kemudian tidak ada skin, GOR-nya 50 SCF per STB, diameter tubingnya 2 inci, kedalamannya 5.000 feet, kemudian pWh-nya 400 PSI.
Kemudian ditanya berapa estimated flow rate sistemnya, gitu. Nah, untuk step yang pertama, eee, kalian tentukan titik nodalnya mau di mana, gitu ya. Kalian tentukan titik nodalnya mau di mana, itu terserah kalian yang tadi, saya bilang mau titik nodalnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, tapi untuk memudahkan tadi, kalian bisa simpan di titik-titik yang krusial, mau di sini, di sini, di sini. Tapi untuk yang paling basic, itu, eee, yang paling basic digunakan adalah titik nodal yang di, ini, di bottom hole, yang paling gampang digunakan, eee, adalah titik nodal di bottom hole. Makanya ini saya kasih contoh soal juga yang bisa digunakan di, bottom hole. Oke, pertama, kalian tentukan titik nodal, kita sudah tentukan, titik nodalnya di bottom hole. Kemudian yang kedua, kita hitung, inflow, curve-nya gitu. Maksudnya inflow, apa ya, beda ya, bedakan antara IPR yang kita gunakan dengan kurva inflow yang akan digunakan dengan yang akan digunakan di, nodal analisis ini, gitu. Ini karena kebetulan adalah nodalnya di bottom hole gitu kan, karena kebetulan nodalnya di bottom hole, maka inflow-nya itu hanya dari reservoir ke bottom hole. Di mana dari reservoir ke bottom hole, itu kita hanya perlu kurva IPR gitu, hanya perlu kurva IPR, jadi udah kita cukup menghitung kurva IPR. Nanti kalau misalkan kita, hitung di wellhead gitu ya, misalkan titik nodalnya di wellhead, maka dari IPR gitu ya, dari kurva IPR kita perlu konversi lagi. Kita perlu konversi lagi dengan menemukan si wellhead, maksudnya sampai bertemu di wellhead-nya gitu. Jadi 2 kali kerja gitu. Jadi inflow-nya, kurva inflow yang akan dipertemukan itu bukan IPR gitu. Tapi kurva inflow yang dari IPR sudah dikonversi lagi ke, nodal di wellhead gitu. Jadi, bedakan antara kurva inflow yang digunakan di sistem nodal dengan kurva IPR. Jadi karena kebetulan ini nodalnya di bottom hole, maka inflow-nya itu adalah si IPR. Nah, kembali lagi, kurva kita buat inflow ya, eee, kita IPR-nya gitu ya, gimana kurva IPR-nya akan menjadi kurva inflow, itu tadi diketahui, tekanan reservoirnya kurang dari PB, kemudian tidak ada skin, maka, kita bisa menggunakan persamaan Vogel gitu ya. Persamaan Vogel yang rumusnya Q sama dengan Qmax dikali 1 min 0,2 PU efek min 0,8 PU kuadrat gitu. Oke, nah di sini saya tidak akan mengulang gitu ya, bagaimana kalian mendapatkan kurva IPR-nya gitu ya, eee, saya tidak akan mengulang itu. Jadi, kalau kalian lupa gitu silahkan kalian buka kembali catatannya yang sebelumnya ya. Jadi di sini, kita gunakan persamaan Vogel gitu ya, kita gunakan persamaan Vogel, kemudian didapatkanlah, ini gitu ya, angka dengan Q-nya, didapatkanlah kurva seperti ini gitu ya. Ini untuk si kurva IPR kita gitu ya, kurva IPR kita. Nah, kurva IPR-nya kan ini udah selesai gitu ya, maksudnya kurva IPR menjadi kurva, inflow gitu ya, akan menjadi kurva inflow. Nah, kemudian, untuk membuat kurva outflow-nya kan, untuk membuat kurva outflow-nya kita gunakan yang namanya si pressure preference gitu. Kita gunakan, pressure preference di mana kita gunakan asumsi flow rate untuk mendapatkan nilai PUF gitu. Jadi, apa, prosesnya kurang lebih sama dengan pembuatan kurva IPR gitu ya. Kurva IPR juga kan kalian bisa asumsi laju alir untuk mendapatkan tekanan atau asumsi tekanan untuk mendapatkan laju alir gitu. Nah di sini untuk kurva output-nya, penggunaan pressure preference ini kita gunakan asumsi flow rate untuk mendapatkan nilai, tekanan gitu. Nah,
Jadi di sini, di proses ini kita gunakan kurva standar, ya. Kurva standar itu, ada banyak gitu kurvanya gitu. Nanti mungkin saya kasih untuk, kurva yang tersedianya itu, ada di buku ini ya, buku apa, buku Kermit ya, buku apa, namanya karangan Kermit gitu ya. Nanti mungkin saya, share di Google Classroom gitu. Udah pernah di-share belum ya? Belum? Oke. Nah, itu nanti kalian gunakan, di situ banyak gitu ya. Nanti, kalian, maksudnya, si preference ini banyak gitu, kurva standarnya gitu, sesuai dengan, properti yang akan kalian gunakan gitu. Jadi di sini ada ketentuannya gitu. Nah, jadi misalkan di sini ya, ini ketentuannya dia, all oil gitu ya, lidahnya all oil, kemudian tubing size-nya 2 inci, kemudian production rate-nya 200 barrel per day, gravity-nya 35 derajat API, SG gasnya 0,65, kemudian temperaturnya 120 Fahrenheit gitu. Jadi di sini sudah ada, spesifikasinya gitu sebelum kita gunakan. Itu sesuai atau enggak gitu dengan data-data yang kita itu, kemudian nah kalau yang selanjutnya kan berbeda ya, berbeda di, production rate-nya gitu. Nah gitu, jadi nanti kalian pilih dulu gitu kan, pilih dulu kurva preference mana yang akan kalian gunakan gitu untuk perhitungan outflow ini, gitu. Nah jadi namanya outflow-nya gitu kan, pertama kalian pilih kurvanya gitu ya, sesuai apa enggak dengan, apa, properti yang kalian miliki gitu ya. Di sini saya sudah pilih ya ini gitu ya definisinya. Nah caranya adalah, kalian, asumsikan laju kalian untuk mendapatkan nilai, tekanan gitu ya. Di sini tekanannya yang kita cari adalah tekanan PWF, tekanan di bottom hole gitu. Nah jadi kalian pakai tekanan, wellhead gitu. Jadi gini, jadi yang di bottom hole node ini kan kalian untuk yang asalnya dari reservoir ke wellhead, ke PWF gitu ya. Tapi karena di sini kalian sudah diketahui PWH-nya ya, PWH-nya maka kalian cukup kali aja kerjanya dari wellhead ke, bottom hole gitu. Jadi, eee, kalau misalkan si tengah-tengah data ini sudah diketahui, udah kalian bisa hitung dari tengah-tengah data gitu. Jadi nggak usah dari separator ke wellhead, dari wellhead baru ke bottom hole gitu. Jadi karena PWH-nya sudah diketahui, maka kalian bisa langsung hitung dari PWH ke bottom hole. Oke, nah ini, tadi PWH-nya sudah diketahui 400 PSI gitu ya. Sebetulnya ini, PSIG gitu ya, PSIG tapi di sini saya, PSIA gitu ya, tapi kurvanya PSIG cuman, ini saya agak males gitu ya, ini anggap aja, sama gitu ya, PSIG ya, tapi sebetulnya berbeda ya. Oke, nah kemudian, di sini PWH-nya 400 PSI gitu ya, as asumsi laju alir 200 gitu ya, di sini asumsi laju alir 200, kemudian, PWH 400 gitu ya. Caranya untuk mendapatkan si PWF, dari PWH ini 400 kita tarik ke bawah gitu, tarik ke bawah sampai bertemu dengan GOR kita. Tadi GOR kita tuh 50 SCF per STB. Nah ini GOR kita di 50 ya, 50 tuh ini ketemu di sini, GOR 50 SCF/STB, kemudian tarik ke kiri, gitu, tarik ke kiri. Nah, kemudian kita tarik ke bawah sampai dengan kedalaman yang kita punya, gitu. Tadi kedalaman kita kan 5.000 ya, kedalaman kita 5.000 berarti dari sekitar ini 1.800 gitu ya, sampai ke 6.800 gitu. Jadi, kurang lebih kedalaman kita ini 5.000 feet gitu ya. Kemudian, sampai di bawah, tarik lagi ke kanan ya, tarik lagi ke kanan sampai bertemu dengan GOR lagi, GOR 50 SCF/STB gitu. Sampai bertemu GOR, tarik ke atas gitu, tarik ke atas sampai bertemu dengan, eee
titik, titik ujungnya. Nah, itu adalah, nilai PWF yang kita miliki, gitu. Nilai PWF yang kita miliki tinggal dibaca aja gitu. Di sini kurang lebih nilainya adalah 2.240 PS, gitu. Jadi memang, harus cukup teliti ya untuk penarikan garisnya gitu. Karena kalau Ibu, ya, kalau misalnya PWH-nya tidak ada contoh tidak, Bu? Cara mencari PWF-nya. Kalau PWH-nya misalnya di awal soal tidak diketahui. berarti kalian harus, cari dulu PWH-nya gitu dari PSParator mungkin. Misalkan kan PWH-nya nggak diketahui, tapi diketahui PSParator. Berarti kita ngitung 2 kali gitu, kita ngitung 2 kali dari, separator, dari PSeparator, kita cari, PWH-nya, dari setelah PWH diketahui, baru kita cari PWF-nya gitu. Jadi, nah gini, ini kan nanti kalian, eee, cari lagi gitu ya, maksudnya ini kan banyak gitu ya kurvanya, ini contoh aja. Jadi kalau misalkan diketahui P separator gitu ya, misalkan P separator 100 gitu, terus kalian masukin nih 400, gitu kan, dengan misalkan ini bukan tubing size ya, berarti flow line size berapa gitu kan, kemudian production rate-nya berapa gitu kan, itu, apa yang kalian asumsikan, kemudian data-datanya sudah sama, kalian tarik gitu dari separator gitu kan, tarik ke bawah, kalau bentuk kurvanya kurang lebih sama seperti ini gitu ya. Tarik ke bawah sampai bertemu GOR, kemudian tarik ke kiri, kemudian tarik ke bawah. Kalau dari separator ke wellhead kan berarti bukan, kedalaman gitu, tapi, panjang dari flow line-nya gitu ya. Panjang dari flow line-nya berapa, tarik ke bawah, panjang, flow line-nya berapa feet, kemudian tarik ke kanan sampai ketemu GOR-nya lagi, kemudian tarik ke atas. Nah, itu baru ketemu si PWH-nya, gitu. Baru ketemu PWH-nya, nanti dari PWH, misalkan, PWH-nya berapa gitu ya, PWH-nya berapa, baru, nanti kalian buat lagi gitu, buat lagi pakai kurva yang, vertikal, yang tubing size di sini gitu. Nanti kalian cari misalkan, PW tadi apa, P separatornya 400, kemudian didapatkan PWH-nya misalkan 800 gitu. Nah, dari 800 ini kalian tarik lagi ke bawah gitu kan, tarik lagi ke bawah ketemu GOR, kemudian tarik ke kiri, kemudian tarik ke bawah panjang kedalamannya, kemudian tarik ke kanan, ketemu GOR-nya, kemudian tarik ke atas. Itu kalian baru dapat nilai si nya gitu. Jadi 2 kali kerja gitu ya. Ya, Baik, Kak. Terima kasih. oke, sama-sama. Oke. Nah, itu baru, 1 ya, untuk si, apa namanya, PWF ya, untuk yang asumsi 200, barrel gitu ya, asumsi yang 200 barrel. Nah, kemudian, kalian ulang lagi gitu ya, kalian ulang lagi untuk asumsi yang misalkan 400 barrel gitu ya, 400 barrel caranya sama gitu ya, dari PWH 400 gitu kan, dari PWH 400 tarik ke bawah sampai ketemu GOR, kemudian tarik ke kiri, kemudian tarik ke bawah lagi sampai, kedalamannya gitu ya, sampai kedalaman sumurnya, 5.000 feet, kemudian tarik ke kanan, ketemu GOR-nya, 50, kemudian tarik itulah si, PWF-nya. Di sini, didapatkan PWF-nya 2.260 ya, gitu. Nah, kalian lakukan lagi seterusnya gitu ya untuk beberapa titik, beberapa asumsi flow rate ya. Di sini, saya gunakan 200, 400, 600, 800, dan 1000 gitu. Jadi, oh 1.005, oh masih ada 1.500, 2.000 gitu ya, oke. Nah jadi, kalian ulangi gitu ya langkahnya gitu, penarikan garisnya untuk, beberapa, kurva untuk beberapa asumsi gitu ya, beberapa asumsi kalian lakukan untuk mendapatkan nilai, apa, PWF-nya gitu ya, untuk mendapatkan nilai PWF-nya. Kalian sudah dapatkan. Yang ini untuk yang apa, asumsi laju alir 200, kalian dapatkan PWF 2.240 gitu ya.
Untuk yang 400, 2.260, untuk yang 600, 2.280, untuk yang 800, 2.290, yang 1.000, 2.300, yang 1.500, 2.320 gitu. Nah, yang 2.000, 2.380. Nah, kemudian kalian bikin apa ya, kayak summary table-nya lah gitu ya, summary-nya untuk laju alir sekian sekian sekian, dapat PWF-nya sekian 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 gitu. Nah, kemudian kalau dibuat kurva ini gitu ya. Nah, ini adalah outflow dari buttonhole node kita gitu ya. Atau kalau outflow di buttonhole namanya tubing intake curve ya, kurva dari tubing intake. Ini, nah kemudian, setelah kita mendapatkan summary-nya gitu ya, summary dari outflow, kurvanya gitu ya, kita gabungkan antara si inflow dengan outflow-nya gitu. Kita gabungkan kurva inflow dengan kurva outflow gitu. Nah, apa, temuan antara kurva inflow dengan kurva outflow itu, adalah si estimated flow rate-nya gitu. Jadi, estimated flow rate-nya kita dapatkan di sini 1.500 BOPD gitu, antara si ICR dengan tubing gitu. Jadi, itu sebetulnya cukup, mudah tapi cukup ribet juga gitu kerjaannya, Oh, mungkin perlu ini ya, perlu teliti aja gitu penarikan garis. Kak, izin nanya, Kak. Ya, Berarti yang outflow nih sama inflow nanti kita jadiin satu titik potongnya tuh yang jadi estimate ya, Kak? iya betul. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Kak, Ya, untuk grafik yang buat nyari VWF tadi nanti dikirim yang baru atau kita pakai yang sama, Kak? Seperti yang tadi. Ini nanti kan saya udah digaris. nanti saya kirim satu buku ya, ada soft file-nya, nanti, di situ banyak kurvanya. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi untuk pengerjaannya? Satu lagi, Kak. Apa? Kan itu kita nyari laju alir, Kak. Itu boleh kita hitung satu, terus yang hasil di bawahnya boleh kita langsung nggak, Kak? Dari hasil kalkulatornya, supaya tidak panjang banget gitu, Kak. Maksudnya? Kita misalnya satu contoh di PWF misalnya 500, Kak. Kita Mhm. hitung yang untuk Q 500 saja, Kak. Yang bawah nanti untuk yang 1.000 kita tidak hitung, Kak. Jadi kita langsung keluarkan hasilnya, Kak. Pakai apa keluarkan hasilnya? Apa, Kak? Ya, Ditulis, Kak. maksudnya keluarkan oh, maksudnya kalian tidak melakukan penarikan garis gitu? Eh, di di garis, Kak. Maksud saya yang itu yang di graf, yang di kotak-kotak, Kak. Yang di tabel. Grafik ini? Yang di tabel, Kak. Iya, Yang itu kan misalnya kita hitung satu aja, Kak. Yang untuk PWF 2.240. Untuk, iya. Misalnya kita nemu Q-nya 200 gitu, Kak. Kita boleh hitungnya satu aja nggak, Kak? Atau harus kalau dari satu sampai nggak 200? boleh dong, kalau satu gimana kamu narik garisnya? Yang ditulis maksudnya, Kak. Ah, Ditulisnya, jadi yang ditulisnya satu, tapi nanti hasil perhitungannya langsung, Kak. Jadi nggak rinci gitu. hasil perhitungannya satu. Jadi yang 2.260 nanti kita langsung aja, Kak. Jadi hasilnya sama dengan 400 gitu. Oh iya, maksudnya tapi kamu melakukan penarikan reserve reverse-nya kan? Tarik, Kak. Ya, nggak apa-apa, ini kayak saya cuma ngeliatin aja kurva outflow-nya seperti ini. Kalau kalian, berarti tinggal langsung, temukan aja antara inflow dengan outflow-nya gitu. Jadi nggak perlu kalian buat inflow dulu, baru outflow gitu, baru, kurvanya jadi ada 3 kurva gitu. Kalau Iya, Kak. misalkan nggak apa-apa langsung aja gitu. Jadi yang inflow ya udah cuman tabel aja gitu kan, nggak perlu bikin kurva, yang outflow juga tabel aja nggak perlu pakai kurva gitu. Jadi, apa,
kurvanya cuman sekali aja gitu yang gabung. Baik, Kak, terima kasih. Oke, sama. Yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, berarti saya kasih tugas. Tugasnya ini, diketahui